Anda kembali menyaksikan IDX Versation Closing pemirsa. Pariwisata nasional bakal menggeliat kembali seiring mulai melandainya kasus penularan COVID-19 di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Bali akan kembali dibuka untuk turis asing pada 14 Oktober mendatang. Pariwisata nasional bakal menggeliat kembali seiring mulai melandainya kasus penularan COVID-19 di tanah air. Momentum kebangkitan pariwisata dalam negeri ini antara lain ditandai dengan dibukanya kembali Bali untuk kunjungan turis asing mulai Kamis 14 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mulai tanggal tersebut Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai kembali dibuka untuk penerbangan internasional sejak ditutup pasca pandemi melanda Indonesia. Pada tahap uji coba ini, wisatawan mancanegara yang diperbolehkan masuk ke Bali berasal dari negara atau kota tertentu, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Abu Dhabi, serta Dubai atau Uni Emirat Arab. Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok. Pemerintah menerapkan syarat ketat bagi wisman yang ingin datang ke Bali, termasuk harus memiliki bukti vaksinasi lengkap dan kewajiban melakukan karantina di hotel selama 5 hari. Berbagai sumber, IDX Channel. Pak pemirsa, akhirnya pemerintah memutuskan untuk kembali membuka pintu bagi turis asing atau wisatawan mancanegara untuk bisa berwisata ke Pulau Bali mulai 14 Oktober 2021 atau tepatnya besok nih pemirsa. Nah, ini sebenarnya sih kabar yang sangat baik ya bagi sektor pariwisata dan juga subsektor pariwisata, dan tentunya kabar yang baik juga untuk masyarakat Bali. Karena sekitar 60% masyarakat Bali hidupnya itu tergantung dari sektor pariwisata. Jadi ketika pariwisata Bali ditutup, itu sangat menekan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Tapi akhirnya pemerintah memutuskan untuk kembali membuka pintu bagi wisman mulai esok hari ini pemirsa. Nah, kalau kita lihat lagi memang sektor pariwisata ini adalah sektor yang paling mengalami dampak buruk akibat adanya pandemi COVID-19. Dan di tahun 2020 lalu nih pemirsa, ternyata Pulau Bali sendiri ya PDB-nya ini terkontraksi sekitar 9,85%. Gak cuma itu kerugian yang dialami oleh Pulau Dewata tersebut, tapi ternyata kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara di sepanjang 2020 lalu ini juga terkontraksi sekitar 83,26%. Bahkan nih pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memproyeksikan sekitar 2 juta pekerja yang ada di sektor pariwisata satu Indonesia gitu ya. Ini terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Baik itu yang memang dirumahkan atau di PHK dan dipecat, juga mungkin tidak digaji ya. Para pekerja yang ada di sektor pariwisata memang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Terlebih nih pemirsa, ketika varian Delta masuk ke Indonesia menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi, akhirnya di semester 1 2021 di tahun ini pemirsa, untuk kunjungan wisatawan mancanegara itu juga terkontraksi sekitar 74,33%. Tapi memang pemirsa, selama pandemi COVID-19 terutama di tahun 2021 ini, saya sudah mengunjungi Bali sekitar 2 kali. Nah, kunjungan saya yang pertama ini di bulan April atau sekitar bulan Mei, antara 2 bulan itu pemirsa. Nah, kebetulan waktu itu saya berkunjungnya ke daerah Ubud nih pemirsa. Saya tiba di penginapan tersebut ya, itu sekitar pukul 8 malam Bali atau artinya pukul 7 Jakarta. Ketika saya tiba di penginapan tersebut ya, di resort tersebut, saya lihat ke sekeliling saya ini kayaknya gelap banget gitu pemirsa. Saya tanya dong sama pelayan di situ, ini kenapa lampunya gelap banget? Ternyata ya, hari itu hanya saya aja yang nginep di situ pemirsa. Jadi di resort itu cuma saya yang datang karena memang sepi banget pada waktu itu. Akibat
waktu itu pariwisata Bali juga memang masih dibatasi oleh pemerintah ya untuk para wisatawan. Jadi memang kita katakan ya bahwa pariwisata Bali ini sangat tertekan dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ketika beberapa waktu lalu, mungkin bulan lalu pemirsa saya datang ke Bali, itu sudah mulai ramai lagi ya, wisatawan juga sudah mulai terlihat gitu di pantai Kuta, kemudian di Nusa Dua dan juga di wilayah-wilayah Bali lainnya. Nah, akhirnya juga pemerintah memutuskan untuk membuka pintu bagi turis asing pada 14 Oktober mendatang, tapi tentunya tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wisman ketika ingin berwisata ke Pulau Bali. Apa saja syarat-syaratnya tersebut? Kita simak informasi lengkapnya dalam infografis berikut ini pemirsa. Jadi memang untuk syarat-syarat bagi Wisman tersebut ya, ini ada 2 syarat. Yang pertama syarat prakedatangan dan juga syarat kedatangan saat tiba di Bali. Kita mulai bahas dari syarat prakedatangan dulu. Nah, salah satu syaratnya ini adalah Wisman yang datang harus berasal dari negara dengan positivity rate-nya sudah di bawah 5%. Memang saat ini saja pemerintah juga membatasi Wisman yang masuk ke Indonesia ya untuk berwisata ke Pulau Bali. Salah satunya yang diperbolehkan itu dari China dan juga Jepang. Kemudian syarat yang kedua, tes PCR-nya ini hasilnya harus negatif ya. Jadi sebenarnya tes PCR-nya ini dilakukan ketika Wisman tersebut ingin berangkat ke Bali ya. Jadi sebelum penerbangan ini harus sudah PCR dulu. Kemudian pengambilan tes PCR-nya ini maksimal dilakukan 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga ini harus menyertakan bukti vaksinasi lengkap dosis kedua. Jadi vaksinnya nggak boleh cuma dosis pertama tapi udah harus dosis kedua. Dan dilakukan ini maksimal 14 hari sebelum keberangkatan. Nah, itu adalah beberapa syarat prakedatangan atau sebelum naik pesawat. Hal-hal tersebut ini udah harus dilakukan oleh para Wisman tersebut. Kemudian ketika tiba di Bali, pemirsa ada syaratnya lagi. Nah, yang pertama ya, ini adalah Wisman tersebut harus mengisi e-hack dari aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian syarat yang kedua juga harus melakukan tes PCR on arrival, biaya ditanggung oleh Wisman tersebut, jadi bukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Dan yang ketiga ini hasilnya kalau negatif, maka Wisman tersebut ini harus melakukan karantina selama 5 hari. Dan di hari keempat ya, Wisman tersebut harus melakukan tes PCR lagi. Jadi kalau di hari keempat mereka karantina sudah negatif, baru boleh jalan-jalan ke Bali gitu ya, boleh berkeliling, boleh ke Nusa Dua, boleh ke Gianyar, boleh ke Ubud, boleh ke Kintamani, boleh ke daerah-daerah Bali. Jadi kalau dihitung Wisman tersebut ketika ingin berwisata ke Bali, PCR-nya harus 3 kali nih pemirsa. Sebelum berangkat dan ketika tiba di Bali dan ketika melakukan karantina. Jadi totalnya hampir 3 kali gitu pemirsa, banyak juga ya. Tapi itulah memang syarat yang harus dilakukan oleh Wisman tersebut dan itu juga demi kebaikan kita bersama ya. Baik oleh Wismannya juga bagi kita sebagai masyarakat dan masyarakat di Pulau Bali tersebut. Dan tidak hanya berlaku bagi Pulau Bali saja, aturan-aturan tersebut ini juga akan diberlakukan bagi Wisman yang ingin datang ke berwisata ke Pulau Riau ya, di Kepulauan Riau seperti Batam, Bintan dan lain-lain. Kemudian nih pemirsa, ternyata alasan lain pemerintah kenapa akhirnya membuka kembali pariwisata Bali untuk turis asing, karena ternyata menurut data dari Kementerian Kesehatan per 29 September 2021 lalu untuk tingkat keterisian tempat tidur dan juga tingkat keterisian rumah sakit di Pulau Bali ini sudah menurun sangat jauh sekali. Bahkan angkanya ini hanya sekitar 15,56%. Kemudian ternyata Bali juga menjadi daerah yang dosis vaksinasinya paling lengkap ya, paling lengkap kedua setelah Jakarta. Dan ternyata masyarakat Bali akan kepatuhan protokol kesehatannya juga paling tinggi, itu sekitar 98,2%. Bahkan jumlahnya tersebut melampaui Jakarta dan juga Sumatera Utara yang hanya sekitar 79%. Nah, tentunya pembukaan kembali pintu bagi turis asing atau Wisman yang bisa datang kembali ini disambut baik oleh beberapa pihak, terutama oleh para pelaku usaha di sektor pariwisata. Lantas, apa saja sih hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh berbagai pihak untuk menyambut masuknya Wisman ke Indonesia, terutama ke Pulau Bali? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa.
fasilitas yang ada di kita, baik itu fasilitas komunikasi, navigasi, surveillance, otomasi, dan seluruh fasilitas pendukung, semua dalam kondisi ready untuk melayani penerbangan internasional yang nanti rencana tanggal 14 akan dimulai. Dari aspek fasilitas kita siap, dari aspek SDM, memang teman-teman Air Traffic Controller selama masa pandemi ini, terutama dalam PPKM ini, penerbangan yang dilayani tidak sebanyak sebelumnya. Karena itu untuk memastikan awareness mereka tetap terjaga, kita melakukan pelatihan secara berkala terhadap teman-teman ATC, bahkan kita menerapkan pelatihan computer-based training, sehingga kondisi penerbangan dalam kondisi tidak terlalu ramai pun, awareness teman-teman itu tetap terjaga. Sehingga ketika nanti penerbangan internasional dibuka, SDM kita tetap siap untuk melakukan pelayanan. Mengenai alur protokol kesehatan, memang itu lebih banyak di aspek darat, tapi kami siap mendukung untuk alur pesawat yang tiba maupun berangkat, sehingga kami berkoordinasi dengan teman-teman operator bandara, teman-teman ground handling, teman-teman di maskapai, maupun dengan otoritas penerbangan untuk memastikan alur penumpang internasional yang datang dan berangkat ini mematuhi protokol kesehatan. Mengenai slot time penerbangan internasional itu diatur oleh regulator, dalam hal ini Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, dan mereka berkoordinasi dengan Airnav, dengan operator bandara, dan seluruh slot yang telah disetujui oleh regulator, kami siap melakukan pelayanan. Airnav sendiri juga telah membuat aplikasi Kronos, di mana kita melalui sistem Kronos akan mengatur sehingga alur penumpang, alur pesawat yang datang dan berangkat dalam penerbangan internasional ini bisa diatur sehingga protokol kesehatannya tetap terpenuhi. Tentu dalam hal ini kami akan berkoordinasi sangat erat dengan teman-teman maskapai. Kalau untuk hotel-hotel karantina memang jauh lebih ketat dibandingkan hotel-hotel yang memang dibuka untuk umum yang memiliki standarisasi CSA. Nah, untuk hotel-hotel karantina itu lebih banyak stepnya, tapi wajib memiliki CSA. Setelah itu ada beberapa step lagi yang memang ditentukan oleh masing-masing dinas atau kementerian terhadap lokasinya. Kalau Bali, mereka ada dinas pariwisata di Bali, ada tambahan-tambahan sesuatu untuk menjaga wilayah Bali lebih. Ya pemirsa, sepertinya berbagai pihak termasuk dari sektor penerbangan sendiri, transportasi begitu ya, kemudian dari pihak perhotelan juga menyambut baik langkah pemerintah yang kembali membuka pintu bagi turis asing yang ingin berwisata ke Bali. Contohnya mereka juga sudah melakukan berbagai persiapan yang cukup matang ya. Tadi dari sisi perhotelan juga sudah menyiapkan hotel-hotel bagi wisman yang ingin melakukan karantina kurang lebih 5 hari sebelum melakukan aktivitas di Pulau Bali. Dan sebenarnya ini memang menjadi satu peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia sendiri ketika membuka pintu bagi wisman yang ingin berwisata ke Bali. Peluang karena memang bisa kembali meningkatkan geliat sektor pariwisata dan juga subsektor pariwisata. Tapi yang menjadi tantangannya adalah jangan sampai hal ini justru menjadi bumerang. Jangan sampai ketika pintu bagi wisman ini dibuka ke Pulau Bali malah menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. Nanti kalau kasus COVID-19-nya naik lagi, pintu bagi wismannya ditutup lagi dan juga ekonomi negara bisa hancur lagi. Jadi pengawasannya juga harus sangat ketat ya mulai 14 Oktober 2021 mendatang. Kemudian jangan lupa bagi pemerintah daerah ya, Pemda Bali gitu, selalu lakukan pengawasan yang ketat, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan juga untuk vaksinasinya harus lebih digencarkan lagi. Meskipun tadi saya juga sudah menyampaikan kalau Bali adalah wilayah kedua yang tingkat vaksinasinya paling tinggi setelah Jakarta, tapi ternyata masih ada satu wilayah di Bali yaitu Gianyar yang tingkat vaksinasinya ini masih cukup rendah, hanya sekitar 38%. Jadi mungkin kalau tingkat vaksinasinya digencarkan lagi, ini juga akan berpengaruh kepada psikologis para wisman tersebut. Artinya kalau si wisman tersebut ini melihat, wah Bali ternyata tingkat vaksinasinya sudah semakin bagus, sudah semakin tinggi, penanganan kesehatannya, standarisasi kesehatan juga semakin bagus, itu akan secara tidak langsung memancing ya wisman-wisman untuk bisa datang ke Bali. Karena meskipun proyeksinya nih pemirsa, meskipun udah dibuka, ini belum akan ramai dan perlu dilihat lagi selama 1 bulan ke depan evaluasinya seperti apa. Jadi bisa kita katakan pembukaan pintu bagi turis asing ini yang dimulai besok ini juga masih dalam tahap uji coba. 1 bulan ke depan harus dievaluasi lagi, dikoreksi lagi kira-kira apa yang kurang dan kira-kira apa yang harus ditambah. Kemudian tentunya harus ada sanksi tegas dong nih bagi para wisman ketika berwisata di Bali tapi tidak patuh akan protokol kesehatan.
Bahkan beberapa waktu lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini sempat menyampaikan nggak segan-segan bagi Wisman yang nakal ini mau dideportasi. Nah ini implementasinya nanti seperti apa kalau memang ternyata pada faktanya di lapangan gitu ya ada Wisman yang tidak patuh protokol kesehatan. Contohnya nggak mau jaga jarak ataupun mungkin nggak mau pakai masker. Nah ini harus ada sanksi tegasnya karena kalau ada Wisman yang tidak patuh protokol kesehatan akan membahayakan diri Wisman tersebut dan juga masyarakat sekitar. Kemudian jangan lupa untuk penerapan sertifikasi CHSE ini juga harus dipermudah ya bagi para pelaku usaha untuk bisa akhirnya mereka beroperasi lagi ketika memang pariwisata Bali ini sudah benar-benar dibuka. Dan tentunya pemirsa semoga informasi yang sudah saya sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sumber referensi bagi Anda semua. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi IDX Session Closing akan segera kembali dalam segmen Ekonomi Dalam Canda.